Assalamualaikum, selamat siang. Pada kesempatan hari ini, Bu Popi akan membagikan video tentang penjelasan tentang pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi, di mana pihak-pihak itu dibagi menjadi dua, yaitu pihak yang pertama adalah pihak internal, yang kedua adalah pihak eksternal. Ya, pihak internal sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam bagian ya, yaitu pihak pemilik, ada pihak karyawan, pihak manajer, dan semua bagian perusahaan. Nah, kalian kemarin sudah saya berikan tugas untuk memberikan penjelasan setiap dari pokok poin dari internal maupun eksternal yang membutuhkan. Nah, di sini akan saya bahas sekilas ulas atau bahas sedikit tentang penjelasan masing-masing pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Yang pertama adalah pihak pemilik. Pihak pemilik kenapa membutuhkan informasi akuntansi? Karena di dalam informasi akuntansi itu terdapat laporan keuangan yang dimana pemiliknya harus mengetahui, atau pemilik atau pemegang saham atau pemegang modal itu harus tahu posisi keuangan perusahaan itu bagaimana, mengalami laba atau mengalami rugi. Itu akan menjadi catatan atau menjadi seperti nanti langkah selanjutnya yang diambil tuh seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua adalah dari pihak internal ya, ini masih internal, itu adalah karyawan adalah pekerja dalam perusahaan tersebut atau dalam suatu organisasi yang dimana di situ dia juga memerlukan informasi laporan keuangan atau informasi akuntansi. Karena apa? Dia bisa mengetahui bahwa perusahaan saya sedang mengalami rugi atau sedang mengalami laba, dan di karyawannya pun juga akan memberikan inovasi-inovasi agar bagaimana dengan posisi keuangan ini kita harus melakukan inovasi lagi agar penjualan kita itu menjadi lebih menarik lagi akhirnya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah manajer di mana manajer produksi, manajer keuangan itu harus tahu posisi informasi keuangan. Karena apa? Di situ juga seperti itu. Manajer sebenarnya juga masuk sebagai karyawan perusahaan, tetapi manajer di sini lebih dia punya wewenang untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan untuk melangkah perusahaannya tuh harus seperti apa. Manajer produksi misalkan ternyata kita itu produksi sepatu ya, ternyata produksi sepatu itu pada saat era yang seperti ini, pada saat pandemi itu yang lebih banyak tuh yang diminati adalah sepatu apa sih? Sepatu kerja atau lebih banyak sepatu di rumah, atau maksudnya sepatu santai, sepatu main atau bagaimana. Nah, itu seorang manajer itu butuh informasi akuntansi, karena ketika melihat informasi akuntansinya, melihat posisi keuangannya, itu si manajer itu bisa memutuskan bagaimana produksi barang yang akan dihasilkan, dirubah atau tetap ditingkatkan atau diturunkan, seperti itu. Terus yang terakhir dari pihak internal itu adalah mencakup semua dari bagian perusahaan. Semua bagian perusahaan itu sebenarnya juga berhak atau wajib mengetahui informasi akuntansi. Terus selanjutnya adalah pihak eksternalnya. Pihak eksternal di sini ada kreditur, ada investor, ada pemerintah, ada masyarakat, ada pemasok, ada pelanggan. Di mana kreditur itu masuknya adalah sebagai pihak, contohnya kita pihak bank. Kita itu tidak mungkin memperoleh biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Jadi ada pihak kreditur, pihak bank yang mau meminjami uang. Nah, ketika mau meminjami uang, pihak bank itu harus memperoleh, atau istilahnya pihak bank itu harus tahu bagaimana posisi keuangannya. Saya meminjami uang perusahaan ini, saya bangkrut atau tidak ya, saya untung apa enggak ya, nanti perusahaan ini tuh bisa bayar utang enggak sih. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang investor. Nah, investor itu hubungannya dengan saham. Ketika investor itu masuk, investor itu apa sih? Investor adalah orang lain dari luar perusahaan yang dia itu bisa masuk ke perusahaan dengan menanamkan modalnya, menanamkan saham, uangnya ditanamkan ke perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan yang dia tempati untuk menanam modal itu tadi. Nah, sebagai orang yang mau menanam saham itu dia itu harus mengetahui mengetahui informasi akuntansinya. Nah, ketika menanam saham itu kalau perusahaannya bangkrut, orang investor masuk menanam saham itu kan sangat rugi. Karena apa? Dia tidak mendapatkan untung. Tapi kalau dia tahu posisi keuangannya atau pihak akuntansinya, dia tahu informasinya, maka si investor ini tahu ternyata labanya segini ya, penghasilannya perusahaan itu setiap bulan
Berarti ketika dia menanamkan saham di situ, maka dia akan mendapatkan bagian prosentase laba itu yang akan diserahkan ke dia. Berarti dia kan, oh ya wes, aku tak ini aja ya, menanam saham di sini karena nanti penghasilannya atau keuntungannya besar yang saya terima. Nah, jadi sama-sama menguntungkan. Perusahaan mendapatkan uang tambahan modal dari si investor, investornya mendapatkan untung dari laba dari perusahaan tersebut. Nah, terus selanjutnya pemerintah, kalau pemerintah pasti juga membutuhkan ya ini, tapi levelnya kan di eksternal, pihak eksternalnya. Karena apa? Pemerintah juga harus tahu, oh ternyata perusahaan ini tuh bergerak di bidang misalkan itu tadi ya, sepatu ya. Oh ini tuh kita pemerintah Indonesia ternyata punya perusahaan tuh sejenis ini banyak. Nah dia tuh mengalami bangkrut atau bagaimana, mungkin pemerintah juga bisa membantu. Kalau misalkan dari segi ekonomi ini perusahaan ini menurun, jadi bagaimana nilai rupiah diturunkan atau bagaimana, itu keputusannya dari pemerintah. Terus selanjutnya dari masyarakat juga pasti membutuhkan informasi akuntansi. Karena apa? Pekerja atau karyawan itu datangnya dari masyarakat luar. Nah, yang masyarakat luar itu di mana masyarakat ketika dia mengetahui, oh di sana ternyata ada perusahaan ya, ternyata di sana tuh gajinya besar loh dan sebagainya, itu adalah menarik informasi kan, itu yang diberikan informasi dari perusahaan diberikan kepada masyarakat, menarik masyarakat untuk masuk bekerja di situ. Ketika bekerja mereka mendapatkan biaya dan si perusahaan mendapatkan kompensasinya adalah tenaga untuk menghasilkan produksi barang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pemasok. Pemasok itu adalah hampir sama dengan investor ya, tapi kalau untuk pemasok ini adalah dia bukan modal uang, tapi dia adalah jenis barang yang dimana ketika kita membuat sepatu, oh ternyata kulit ya, kita membutuhkan bahan baku kulit, dimana bahan baku kulit itu nanti pemasoknya dengan gini, oh ternyata perusahaan ini tuh penjualannya besar ya, ternyata penghasilannya tuh besar banget, jadi saya beranilah untuk meminjamkan kulit ini, saya stok dulu ke perusahaan ini. Nah setelah kita sudah stok, berarti nanti ini saya mendapatkan keuntungan karena saya tidak rugi menyetok di situ, karena saya pasti dapat bayaran yang lebih dari yang kulit saya stok di situ pasti akan laku. Itu adalah untuk pemasok. Nah selanjutnya untuk pelanggan. Nah pelanggan ini juga perlu memerlukan informasi akuntansi, di mana informasi akuntansi itu pelanggannya gini, ini perusahaan ini bagus nggak sih, oh dia tuh mengalami bangkrut atau dia tuh laba atau rugi. Kalau ketika mengalami laba berarti pelanggannya kan, oh berarti produksi barangnya tuh bagus ya, karena apa, barang-barang yang dijual itu diterima di pasaran luar dengan sangat bagus sekali. Jadi pelanggan bisa mengambil keputusan untuk memilih barang tersebut untuk dibeli, dan itu menguntungkan sekali untuk perusahaan bisa memperoleh pendapatan, si pelanggan mendapatkan tingkat kepuasan dari konsumsi barang tersebut. Gitu ya untuk penjelasan konsep dasar akuntansi, meliputi pihak-pihak mana saja yang memerlukan informasi akuntansi, baik pihak internal ataupun eksternal. Oke, terima kasih. Sekian video dari Bu Poppy. Terima kasih, kita bertemu lagi di video yang akan datang tentang materi yang selanjutnya. Semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.